Amsal pasal 16 ayat 1-33. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Shalom saudara, Jiesen, Zehao, hidup bersih dan jujur. Apa artinya saudara? Artinya adalah bahwa hidup yang baik adalah hidup yang diisi dengan kebaikan dan tidak terlibat dengan tindak kejahatan. Dalam Amsal ini saudara, ada banyak ayat yang menunjuk tentang Jiesen, Zehao, hidup yang bersih dan jujur. Ayat yang ke-8, lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Ayat yang ke-11, Tuhan menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan. Saudara, siapapun ingin mendapatkan penghasilan banyak dari pekerjaannya. Tidak ada orang yang bekerja keras, tapi ingin memperoleh hasil yang terbatas. Bahkan kalau bisa, kerjanya nggak perlu keras, tapi hasilnya tidak terbatas. Namun saudara, dalam kenyataannya, tidak semua pekerjaan mendatangkan penghasilan sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Oleh karena itu saudara, ada orang yang pada akhirnya memilih jalan mencuri, jalan korupsi, jalan menyuap, jalan menipu, dan melakukan berbagai kecurangan dalam pekerjaan demi mendapatkan penghasilan sebanyak yang diinginkan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa penghasilan banyak, tetapi jika didapat dengan cara yang tidak layak, dengan cara melanggar firman Tuhan, ia pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Apabila pekerjaan kita lakukan dalam dosa, maka hukuman dosa pula yang akan kita terima. Karena tidak pernah dosa menghasilkan damai sejahtera. Karena itu saudara, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam dagang kita, dalam apapun yang kita lakukan, dibutuhkan yang namanya Jiesen, Zehao, hidup yang bersih dan jujur. Meskipun penghasilan kita sedikit, tetapi apabila didapatkan dengan cara yang jujur, memegang prinsip kebenaran, justru ini yang lebih benar. Tuhan akan memberkati pekerjaan yang dilakukan oleh setiap kita ketika kita dengan sungguh-sungguh jujur dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan saudara tidak melulu mengenai harta yang melimpah. Bisa jadi berkat Tuhan itu adalah dengan cukup, tetapi ia dapat menikmati sukacita segala sesuatunya dengan penuh syukur dan damai sejahtera. Bukankah ini jauh lebih benar dan lebih berharga? Saudara, apakah hari ini kita takut rugi?
Apakah kita takut tidak mendapatkan keuntungan banyak jika kita melakukan pekerjaan dengan jujur dan benar? Apabila memang itu yang menjadi ketakutan kita, saudara, ada baiknya setiap kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah prioritas dan tujuan dari hidup kita? Jangan sampai kita mengejar kekayaan, dan itulah yang menjadi prioritas dan tujuan hidup kita. Karena manusia berdosa tidak akan pernah puas, dan kekayaan hanyalah sementara, bisa lenyap dalam sekejap. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lebih baik kita bekerja dengan benar dan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan dan memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita menikmati apa yang kita kerjakan. Jason Celhau, mari kita bekerja dengan bersih dan jujur. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya di dalam pekerjaan kami, di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, baik itu usaha, baik itu dagang, baik itu apapun juga, kami mengerjakannya dengan bersih, kami mengerjakannya dengan jujur, kami mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin Bapa, hasilnya tidak sebanyak yang kami harapkan, tetapi ketika kami mengerjakan dengan kejujuran, kami melakukan pekerjaan itu dengan bersih, maka kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Dan berkat itu tidak selalu terkait dengan harta duniawi, tetapi bisa jadi dengan berkat rasa cukup, dengan berkat damai sejahtera, dengan berkat sukacita, karena menikmati apa yang telah kami kerjakan. Karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya kami mengerjakan segala sesuatunya dalam pekerjaan kami. Kami bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga yang menjadi prioritas, yang menjadi tujuan kami bukanlah hasilnya, tetapi prosesnya. Oleh karena kami hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebersihan, dan takut akan Tuhan. Jason Celhau, hidup bersih dan jujur, biarlah itu ada di dalam hati kami. Berdoa secara khusus Bapa untuk salah seorang keluarga kami, yaitu Ibu Helen Trifosa, yang tepat hari ini Bapa berulang tahun, bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Dan hari ini juga bersama-sama dengan kami di Banyuwangi, hamba-Mu berdoa Bapa, untuk segala sesuatu yang dikerjakan, yang direncanakan oleh Ibu Helen, baik terkait dengan seluruh keluarga, bahkan juga anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah juga terus mengikuti proses Tuhan, karena kami percaya bahwa proses Tuhan adalah proses yang baik. Demikian juga untuk kehidupan keluarganya, demikian juga untuk imannya. Biarlah kiranya makin terus bertumbuh, makin terus mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Kiranya berkat rohani-Mu yang menyertai Ibu Helen Trifosa bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan Ibu Indah di tempat ini, dan biarlah berkat rohani itu yang senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Helen Trifosa. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari sorga menyertai Lose Helen dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati.